Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mayat perempuan ditemukan di kolong ranjang di sebuah hotel di Kota Semarang. Diduga korban dibunuh karena ada luka pada leher. Protes pembatasan serapan susu sapi lokal di industri, para peternak dan penampung susu segar di Boyolali membuang puluhan ton susu sapi ke tempat sampah. Kami juga mengajak Anda menikmati suasana pantai yang sedikit berbeda di Pantai Logending, Kebumen. Ya, ratusan peternak dan penampung susu segar di Boyolali gelar aksi mandi susu dan membuang 50 ton susu sapi ke tempat sampah. Para pendemo protes dengan adanya pembatasan kuota serapan susu sapi lokal di industri pengolahan susu yang sudah terjadi sejak bulan September lalu. Aksi mandi dan mengguyur badan dengan susu sapi segar dilakukan peternak dan penampung susu segar di Monumen Susu Tumpah, Jalan Pandang Arang, Boyolali pada Sabtu lalu. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes adanya pembatasan kuota susu sapi lokal di beberapa industri pengolahan susu selama 2 bulan terakhir. Selain aksi mandi, para pendemo juga membagikan 1.000 liter susu sapi segar kepada warga yang melintas. Aksi unjuk rasa berakhir di tempat pembuangan akhir sampah, Winong, Boyolali. Sebanyak 5 ton susu sapi dibuang oleh peternak dan pelopor susu. Pembatasan kuota masuk produk susu lokal di IPS berimbas pada banyaknya susu yang menumpuk di usaha dagang maupun koperasi unit desa yang tidak terserap oleh pabrik, mengakibatkan banyaknya susu yang terbuang. Para peternak menduga pembatasan kuota pabrik dari susu lokal ini dikarenakan faktor susu impor yang tidak ada batasan. Ya, ini kami menduga bahwa ini ada faktor impor yang memang tidak ada batasan karena secara hitung-hitungan produksi lokal kita baru di 20%. Produksi nasional untuk kecukupan susu secara nasional itu di 20%, 80%-nya masih impor. Yang harusnya meskipun pasar sesepi apapun, produksi lokal kita bisa terserap semua. Seandainya pemerintah maupun industri itu memang mementingkan produksi dari susu lokal kita. Saat ini IPS sedang melakukan peningkatan kualitas susu sapi. Ada syarat tertentu agar susu dapat diterima ke IPS. Sehingga kuota susu yang masuk ke IPS berkurang dan menyebabkan banyaknya limpahan susu yang terbuang. Ya, nah, dengan adanya peningkatan kualitas susu yang disyaratkan itu, makanya ada sebagian memang susu-susu dari peternak kita itu yang tidak memenuhi syarat, sehingga memang itu dikembalikan. Kemudian yang kedua, bulan Oktober itu juga ada konfirmasi juga dari Mas Rian tadi, memang di IPS itu ada penumpukan setoran susu dari beberapa pengepul di sana. Akibat dari pembatasan kuota susu sapi ke IPS, kerugian yang dialami para pelopor susu bisa mencapai jutaan rupiah setiap harinya. Para peternak dan pelopor susu di Boyolali berharap pemerintah segera turun tangan mengatasi masalah serapan susu sapi lokal agar kerugian para peternak dan agen tidak semakin besar. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Ribuan warga di 4 desa di Kabupaten Tegal mengalami krisis air bersih selama berpuluh tahun. Mereka hanya mengandalkan air sungai dan air bantuan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Letak desa di ketinggian membuat warga kesulitan air bersih terutama saat kemarau. Bantuan air bersih seperti ini begitu berharga bagi warga Desa Taman Sari di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Bantuan sedikit mengurangi biaya pengeluaran warga untuk membeli air bersih. Desa Taman Sari menjadi salah satu dari 4 desa yang mengalami krisis air bersih. Ribuan warga kesulitan air bersih selama puluhan tahun. Selama ini warga hanya mengandalkan air sungai untuk mencukupi keperluan mencuci dan mandi. Sedangkan untuk minum dan masak, warga harus merogoh kocek lagi untuk membeli air bersih. Kemarau, kesulitan air minum ya, khususnya air bersih. Jadi kalau tidak ada bantuan ya sering-sering biasanya ke kali atau
Kalau kali sudah tidak layak lagi, ya beli. Beli berapa kau beli? Satu jerigen 3.000. Iya. Memang air. Letak geografis desa di ketinggian membuat warga kesulitan air bersih, apalagi saat kemarau. Memberikan bantuan air bersih di 4 desa Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, yang mana di wilayah ini di kondisinya dataran tinggi sehingga kekurangan air dari dampak kekeringan. Nah, kebetulan di 4 desa ini kami memiliki 1.500 lebih nasabah yang terdampak kekeringan sehingga. Selain desa Taman Sari, desa lain yang mengalami krisis yang sama selama puluhan tahun adalah desa Duku Bangsa, Lembah Sari, dan Wot Galih. Pihak PNM menyalurkan 40 tangki air bersih untuk warga di 4 desa tersebut. Kuncur Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Harga beragam jenis sayuran di pasar tradisional di Kabupaten Banyumas mulai merangkak naik. Bahkan harga tomat naik 2 kali lipat. Kenaikan dipicu kurangnya pasokan lantaran sentra penghasil sayur diterjang cuaca buruk. Sepekan terakhir, harga sayur mayur di Pasar Manis Purwokerto Banyumas merangkak naik antara 2 hingga 3.000 rupiah per kilogram. Harga bawang merah misalnya naik dari 32.000 menjadi 35.000 rupiah per kilogram. Demikian pun semua jenis cabai ikut naik. Cabai rawit merah super naik dari 35.000 menjadi 38.000 rupiah per kilogram. Kenaikan tertinggi terjadi pada tomat. Tomat biasa dijual 5.000 kini menjadi 14.000 rupiah per kilogram. Kenaikan harga dipicu pasokan berkurang lantaran para petani di sentra penghasil sayur terdampak cuaca buruk. Barang lagi kurang, terus musim juga ngaruh nih Mas. Kenapa itu? Mulai musim hujan kan Tomat. ada lumayan susah Susah apanya? tanamannya gitu. Pedagang memprediksi harga sayur mayur bakal terus melonjak mendekati perayaan Natal dan Tahun Baru. Nanti siang. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Tapi yang cenderung naik itu tomat. Juga musim hujan sih. Seorang kurir ekspedisi tertangkap tangan memiliki narkoba jenis sabu di kamar indekosnya di Sragen pada Selasa lalu. Warga Sidoarjo itu mengaku menggunakan sabu sebagai doping untuk penunjang pekerjaannya. Tim Sat Narkoba Polres Sragen menggerebek sebuah kamar indekos milik seorang kurir ekspedisi di Kampung Taman Asri, Sragen pada Selasa lalu. Dari hasil penggeledahan tas milik penghuni indekos, petugas menemukan narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,44 gram. Paket sabu itu disembunyikan dalam satu bungkusan madu kemasan. Akibat temuan itu, 2 orang yang berada di dalam kamar dibawa ke Mapolres Sragen untuk diperiksa. Hasil pemeriksaan menunjukkan sang penghuni kosan, DS, terbukti positif narkoba, sementara satu rekannya terbukti bersih. Setelah hasil dari penggeledahan tersebut, kita temukan salah satunya yaitu satu buah plastik bekas yang bertuliskan madu rasa yang di dalamnya berisi kertas berbentuk bening yang diduga sabu. DS mengaku menggunakan sabu-sabu sejak 1 tahun terakhir. Atas perbuatannya, DS dijerat pasal 112 ayat 1 tentang kepemilikan narkoba dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Polisi juga memburu pengedar tempat DS membeli paket tersebut. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Berita lainnya, Hari Pahlawan 10 November 2024 diperingati pemerintah Kabupaten Klaten dengan menggelar upacara bendera. Masyarakat diajak untuk meneladani sikap para pahlawan termasuk semangat toleransi dan setia kawan. Upacara bendera menandai peringatan Hari Pahlawan 10 November 2024 di halaman pendopo pemerintah Kabupaten Klaten Minggu pagi. Upacara dihadiri para ASN, polisi, pelajar dan mahasiswa, legiun veteran, dan tamu undangan. Bertindak sebagai inspektur upacara, Sekretaris Daerah atau Sekda Klaten, Jajang Prihono. Hari Pahlawan tahun 2024 mengusung tema Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu. Masyarakat diajak untuk meneladani sikap para pahlawan, diantaranya menjaga toleransi dan kepekaan sosial, serta setia kawan membangun negeri. Semangat para pahlawan ini yang perlu kita teladani. Jadi
pesan saya masyarakat, ya mari kita sama-sama, kita teladani sikap pahlawan, ada sikap toleransi, kepekaan sosial, kesetiakawanan sosial, ini yang perlu kita teladani untuk bisa bangun bersama-sama membangun negeri. Tidak hanya upacara bendera, peringatan Hari Pahlawan juga diisi dengan berziarah ke makam para pahlawan. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Ya, berwisata ke pantai yang satu ini tentu berbeda dengan wisata pantai yang biasanya hanya bisa melihat deburan ombak dan mandi air laut. Ya, berwisata ke pantai Ayah Kebumen, para wisatawan bisa berkeliling hutan mangrove dan melihat penangkaran kepiting. Duduk santai di pesisir pantai sambil melihat deburan ombak itu sudah biasa. Namun, wisata alam di Pantai Logending, Kecamatan Ayah Kebumen ini berbagi perjalanan tak terlupakan dengan berkeliling hutan mangrove menggunakan perahu kayak. Para wisatawan juga mendapatkan edukasi dan pengalaman baru dengan belajar cara menanam bibit mangrove yang dikembangkan secara alami. Penanaman bibit mangrove sebagai upaya mencegah gelombang tsunami. Di sini ada wisata untuk perahu wisata, terus juga ada pelelangan ikan, ada dermaga juga di sini, ada juga hutan mangrove. Tak hanya sampai situ, di area hutan yang dipenuhi ribuan pohon mangrove, para wisatawan dikenalkan bagaimana cara menangkar kepiting. Nantinya, kepiting tersebut dijual kepada para wisatawan. Per kilo kita itu ada kepiting sokap, cangkang keras itu sekitar 120, kalau cangkang lunak 180. Untuk penjualannya Pak? Penjualannya sampai mana aja Pak? Kita sementara masih di lokal, di wisata di pasar ikan, itu masih membutuhkan banyak. Kita masih kekurangan di situ. Selain wisatawan kalangan umum, di lahan seluas 68 hektar ini kerap dikunjungi para siswa dan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian tentang fungsi dari hutan mangrove. Luasan kisaran lahan yang sudah ditanami luasannya kisaran 68 hektar. Namun tutupan yang ada, tutupan vegetasinya ya kisaran 45 sampai 47 hektar. Tiket masuk untuk wisata Logendingnya cukup terjangkau. Pengunjung cukup membayar Rp10.000 untuk semua jenis usia. Namun, untuk paket keliling mangrove, pengunjung dikenakan biaya Rp75.000. Pada paket ini, pengunjung mendapat jatah sekali makan dan makanan ringan. Wahyu Diono melaporkan dari Kebumen. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.